Coba bayangin, kekayaan setara dengan 2% dari total ekonomi Amerika Serikat pada zaman itu. Jika dikonversi ke nilai hari ini, mungkin Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Jeff Bezos pun tidak bisa menyamainya. Tapi, di balik keganasan bisnisnya, dia adalah sosok religius yang menyumbangkan berbagai besar hartanya untuk kemanusiaan. Dan siapakah dia? Yaitu John D. Rockefeller. Ya, meskipun terlihat baik dan dermawan, John D. Rockefeller adalah anak dari penipu keliling. Bisa menciptakan sistem kerja yang mengubah arah peradaban. Mari kita selami cara berpikir sang raja minyak dari Amerika, yaitu John D. Rockefeller. John D. Rockefeller lahir pada 8 Juli 1839 di New York. Ayahnya bernama William Devil Bill Rockefeller. Adalah seorang penipu yang mengaku sebagai dokter botani dan sering meninggalkan keluarga. Berbanding terbalik dengan istrinya, yaitu yang bernama Eliza. Dia adalah wanita religius yang sangat hemat dan taat dalam beribadah. Ibunya mengajarkan satu prinsip yang dipegang John seumur hidup. Bekerja keras, menabung, berhemat, dan jangan lupa memberi. Sejak kecil, John sudah mencatat setiap sen pendapatannya dalam buku kecil yang dia sebut dengan Ledger A. Ya, meskipun dia membenci sang ayah dengan cara menipu, John belajar satu hal penting dari sang ayah, yaitu cara bernegosiasi yang tajam. Ayahnya pernah berkata bahwa dia menipu anak-anaknya agar mereka menjadi tajam di dunia luar ya. Kedengarannya sangat bijaksana ya, tapi anaknya ya agak kontradiktif sih. Dan pada usia 16 tahun, John bekerja sebagai asisten pembukuan di Cleveland. Disinilah dia belajar detail logistik dan biaya transportasi yang pada akhirnya menjadi kunci rahasia kesuksesannya. Di sini John bekerja sangat gigih. John juga sering menyisihkan gajinya untuk donasi atau seperti amal lah, sesuai dengan yang diajarkan oleh ibunya. Nah, setelah bekerja yang cukup lama dan buku tabungannya sudah cukup, John akhirnya memilih peluang yang lain, yaitu mengantarkan ke dalam kejayaannya. Saat perang saudara di Amerika pecah, John melihat peluang di bisnis komisi produksi. Dia beralih ke minyak bukan sebagai pengembor, karena menurutnya hal itu penuh resiko, ya melainkan dia sebagai penyuling. Saat itu industri minyak sangat kacau dan tidak stabil. John sangat membenci ketidakteraturan. Baginya, satu-satunya cara untuk menstabilkan harga adalah dengan menguasai seluruh pasar yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. John D. Rockefeller sangat teliti. Dia menyewa tukang ledeng sendiri untuk memangkas biaya pemasangan pipa hingga separuh harga. Kemudian dia memanfaatkan limbah minyak seperti tar dan nafta menjadi produk sampingan yang bisa dijual olehnya. Baginya, pemborosan adalah dosa. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh John D. Rockefeller dalam menguasai bisnis. Taktik dumping itu yang pertama, dia sengaja menjual minyak di bawah harga produksi dengan tujuan untuk mematikan pesaing kecil. Dengan begitu, pesaingnya akan bangkrut. Kemudian John membeli aset mereka dengan harga yang sangat murah. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan di tahun 1872, John melibas 22 dari 26 pesaingnya di Cleveland. Ini adalah pembantaian bisnis yang paling efisien dalam sejarah. Padahal usianya saat itu masih 20-an tahun ya kalau nggak salah. Kemudian dia buat aliansi kereta api. John melakukan negosiasi rahasia dengan perusahaan kereta api. Dia menjamin
menjamin volume kiriman besar dengan imbalan diskon harga angkut yang cukup besar. Ini membuat pesaingnya tidak mungkin bisa bersaing dalam harga jual. Karena strategi ini, John mampu memangkas ongkos pengiriman dalam jumlah yang sangat besar. Dan untuk menyiasati hukum anti monopoli, pengacaranya membentuk Standard Oil Trust, sebuah struktur yang memusatkan kepemilikan puluhan perusahaan di bawah kendalinya. Dia menjadi pria yang paling ditakuti dan paling berkuasa di industri energi pada saat itu. Karena mengapa dinamakan Standard Oil? Ya, karena saat itu minyak tanah yang meledak di Amerika kualitasnya sangat buruk, Pak. Jadi John menjamin bahwa minyaknya punya standar. Jadi gitu. Dan keamanan yang sama di mana saja. Jadi dia menciptakan kepercayaan atau trust konsumen melalui konsistensi produk dengan mendirikan Standard Oil. Tapi meskipun niatnya baik, tetap saja praktek kotor John diketahui pemerintah. Pada tahun 1890, pemerintah AS mengesahkan Sherman Antitrust Act, sebuah undang-undang yang melarang segala bentuk kontrak atau kombinasi bisnis yang membatasi perdagangan secara bebas. Dan Standard Oil menjadi target utama karena menguasai hampir 90% pangsa pasar pemurnian minyak di Amerika Serikat pada saat itu. Laporan investigasi oleh jurnalis Ida Table dalam bukunya The History of the Standard Oil Company 1804 mengungkapkan sisi gelap praktik bisnis Rockefeller. Tulisan ini memicu kemarahan publik dan mendorong politisi, termasuk Presiden Theodore Roosevelt, untuk bertindak melindungi ekonomi pasar dari dominasi satu orang. Dan pada tahun 1911, Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian memutuskan bahwa Standard Oil telah melanggar undang-undang anti monopoli. Dan akibatnya apa? Standard Oil dipaksa pecah menjadi 34 perusahaan terpisah yang harus bersaing. Perusahaan-perusahaannya yang pecah ini nantinya berkembang menjadi raksasa minyak modern yang kita kenal sekarang. Ya, ada banyak lah, seperti ExxonMobil, Chevron, dan ConocoPhillips, kalau nggak salah sih. Dan menariknya, meskipun perusahaannya dipecah, kekayaan pribadi Rockefeller justru melonjak drastis karena nilai saham di masing-masing perusahaan baru tersebut meningkat tajam setelah perpecahan itu. Ya, kira-kira begitu sih ceritanya. Kalau dipikir, seorang anak penipu bisa jadi seorang miliarder pertama di Amerika dalam skala dolar loh ya. Tapi di balik itu, John D. Rockefeller tetaplah John D. Rockefeller. Dia benar-benar seorang yang sangat kuat dan cerdas dalam berbisnis. Cukup sekian konten kali ini, semoga kalian suka dan tentunya masih ada kisah John D. Rockefeller selanjutnya yang menjadi cikal bakal pendidikan yang kita kenal saat ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya!